Kenapa seorang ibu itu sungguh mulia? Karena Rasulullah SAW ada satu orang, ya Rasulullah, saya mau ikut perang. Apa kata Rasulullah? Apakah kamu masih mempunyai seorang ibu? Masih ya Rasulullah. Lebih baik kamu jagain ibu kamu yang sudah tua daripada kamu berperang. Kenapa? Karena ibu kamu adalah orang yang ridho kepada kamu, maka kamu akan lebih banyak mendapatkan pahala bersama ibu kamu. Ada cerita satu, ada orang yang hidup di zaman Nabi, tapi bukan sahabat Nabi, yaitu Uwais Al-Qarni. Beliau begitu berbaktinya kepada ibunya, sampai-sampai beliau tidak bisa berjumpa dengan Nabi karena beliau itu menunggu ibunya. Ibunya kemana-mana digendong sama Uwais Al-Qarni. Sampai satu ketika, Bu, saya mau jumpa sama Rasulullah. Saya mau berjumpa sama Rasulullah. Kata ibunya, baik nak, kamu berangkat sekarang ke Rasulullah. Ini rumahnya jauh, bukan Uwais Al-Qarni itu kalau tidak salah itu ada di Yaman. Ya. Walhasil dari Yaman ke Madinah itu cukup lumayan jauh. Apa ibunya pesan? Ya Uwais, ya putraku, kalau kamu sudah sampai rumah Nabi, maka jangan lama-lama pulang lagi. Baik Bu. Maka Uwais Al-Qarni jalan. Sampailah ke Madinah. Perjalanannya jalan kaki. Jauhnya minta ampun. Mungkin bisa 1 minggu perjalanan. Sesampainya di sana Rasulullah lagi tidak ada. Apakah ada Rasulullah? Rasulullah lagi di luar. Walhasil Uwais Al-Qarni ingat pesan ibunya. Kalau sudah sampai rumah Rasulullah pulang lagi. Maka Uwais Al-Qarni pulang lagi. Sesampainya di rumah, sesampainya Uwais Al-Qarni jalan, Rasulullah datang. Maka Rasulullah bilang, ya Siti, wahai istriku, apakah tadi ada tamu? Benar ya Rasulullah. Itu adalah orang langit. Orang yang dikenal di langit tapi tidak dikenal di bumi. Itu adalah Uwais Al-Qarni. Doanya mustajab karena berbaktinya kepada orang tua. Itu Rasulullah bilang bagaimana pentingnya kita minta doa sama orang tua. Sebelum kita minta doa sama siapapun, mintalah doa sama orang tua. Toh kalau kita makan enak di restoran, ingat orang tua kita makan apa. Toh kalau kita bisa naik mobil mewah, ingat orang tua kita jalan keluar pakai apa. Kalau kita beli baju bagus, orang tua kita jangan cuma pakai daster. Bahagiakan ibu. Jadikan ibumu sebagai ratu, maka engkau akan menjadi raja. Ketika engkau pun suka dengan siapapun, ketika yang mendengarkannya adalah seorang yang belum menikah, maka minta doa sama ibunya, Bu, saya mau nikah. Ibunya akan bilang, siapa nak? Si fulan Bu, si fulana. Ibunya angkat tangan. Bacain doa, insya Allah itu akan jadi pernikahan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting dalam pernikahan adalah didik istri kita menjadi anak yang berbakti kepada ibu kita. Begitupun kita. Kita mesti berbakti kepada mertua. Kenapa? Karena mertua kita telah mendidik anaknya sampai besar itu sehingga kita bisa membawanya ke rumah. Sampai ini ada penyanyi. Ini ada yang mengabadikan tentang ibu. Lagunya begini, saya yakin ibu-ibu yang denger nih di rumah hafal ini lagu. Ibu derajatmu 3 tingkat lebih mulia dari ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Gak habis-habis tuh ibu, ngandung lahir, ngandung lahir, ngandung lahir. Jadi saya pesan kepada semua khususnya diri saya, kunci keberhasilan seseorang bagaimana dia bisa memuliakan ibunya dan bagaimana cara istrinya memperlakukan mertuanya. Jadi ini adalah pola bagaimana kita bisa membahagiakan dan berbakti kepada seorang ibu. Tapi jangan lupa, seorang ibu dan ayah, khususnya seorang ibu dan ayah, bagaimana dia mendidik anaknya. Karena anak itu adalah lembaran putih yang ibu dan bapaknya yang akan mengisi lembaran-lembaran itu. Banyak fenomenal-fenomenal kehidupan yang terjadi sekarang, di mana seorang anak menuntut ibunya hanya karena warisan, yang warisannya tidak seberapa. Sampai naik ke pengadilan, si anak menuntut kalau itu adalah hartanya dan si ibu itu mesti keluar. Karena ibu itu tidak adil sama dirinya, karena ibu itu cuma adil sama kakaknya. Fenomenal itu terjadi. Salah siapa? Yang salah sebenarnya bagaimana kita tidak bisa mendidik anak kita. Oh, lalu orang tua itu salah? Tidak juga. Yang salah adalah anaknya tidak mau mengaji bagaimana cara berbaktinya kepada orang tua. Yang terpenting adalah ibu kita tidak pernah salah, ibu kita selalu benar. Tapi pesannya adalah bagaimana kita mesti bisa mendidik anak-anak kita.
Banyak fenomenal sekarang yang terjadi di masyarakat. Contoh soal, si istri ini sayang sama mertuanya, tapi kalau itu di depan suaminya. Ketika suaminya jalan kerja, nih ibu bukan jadi ratu, tapi nih ibu jadi pembantu. Ibunya di rumah disuruh masak, ibunya di rumah disuruh nyuci, ibunya di rumah disuruh ngepel, ibunya di rumah disuruh nyapu, baru dikasih makan. Ini pertanyaannya ibu apa pembantu? Ini pertanyaannya ibu apa? Ini pertanyaannya mertua atau pembantu? Ketika suaminya datang dia sayang lagi. Lalu di mana? Ini fenomenal yang terjadi di masyarakat kita. Contoh soal, seorang anak atau seorang menantu menjadikan ibunya sebagai pembantu di rumahnya. Semakin orang tuanya tua, semakin dizalimin. Contoh, orang tuanya ketika ada menumpang loh bahasanya mereka. Padahal orang tua tidak bisa menumpang. Karena harta anak adalah harta orang tua. Di rumah itu anak atau di rumah itu mantu, ibunya suruh nyuci, ibunya suruh ngepel, ibunya suruh ngegosok. Dan semua pekerjaan pembantu dilakukan sama ibunya. Lalu di manakah hati seorang mantu? Jangan lupa yang tadi saya bilang. Sesungguhnya yang tidak berbakti sama orang tua, Allah Subhanahu wa taala akan dahulukan hukumannya itu di dunia. Bisa jadi nanti ketika anaknya sudah besar, dia akan diperlakukan pula sama anaknya seperti itu. Dia akan diperlakukan pula sama mantunya seperti itu. Yuk kita sama-sama koreksi, muliakan ibu kita. Muliakan ibu kita. Birrul walidain. Karena senjata dari senjata adalah ibu.